Bayangkan Anda lapar di tengah malam, menemukan warung makan yang tampak biasa. Tapi setelah makan, Anda menyadari Anda bukan satu-satunya yang ada di sana. Malam itu, sekitar pukul 11, Galih sedang dalam perjalanan dari kota menuju kampung halamannya di daerah pegunungan Jawa Barat. Ia baru saja pulang lembur dari tempat kerjanya di Bandung dan memutuskan untuk pulang malam itu juga karena besok adalah hari libur panjang. Meski disarankan temannya untuk berangkat pagi saja, Galih merasa tak ada yang perlu ditakutkan. Toh, jalanan sepi dan cuaca cukup cerah. Ia memilih jalur alternatif yang katanya lebih cepat walau lebih sepi. Jalur itu memang jarang dilewati orang, terutama malam hari, karena minim penerangan dan dikelilingi oleh perkebunan dan hutan-hutan kecil. Satu-satunya penerangan hanyalah lampu mobil dan sesekali cahaya bulan yang temaram. Setelah hampir 1 jam berkendara, Galih mulai merasa lapar. Ia belum sempat makan malam dan perutnya mulai berbunyi tidak karuan. Ia memutar tombol radio, berharap menemukan siaran musik, namun hanya suara statis dan gangguan. Sinyal telepon pun mulai hilang. Duh, lapar banget, gumamnya sambil mengusap perut. Tak lama, di ujung jalan yang gelap, ia melihat cahaya redup dari lampu bohlam kuning. Semakin dekat, tampak sebuah bangunan semi permanen di pinggir jalan, sebuah warung makan. Plang kayunya tertulis, Warung Makan Burini, dengan tulisan yang mulai pudar. Warung itu terlihat tua, dindingnya dari kayu lapuk, atap seng yang menghitam, dan hanya 1 motor tua terparkir di depannya. Yang aneh, di tengah sunyi dan tak adanya rumah lain di sekitar, warung itu tetap buka. Asap tipis mengepul dari dapurnya, tanda bahwa masih ada aktivitas memasak. Beberapa sosok tampak duduk di dalam, diam, menghadap meja mereka masing-masing. Galih sedikit ragu, tapi rasa lapar mengalahkan semuanya. Dia mematikan mesin motor dan melangkah masuk. Begitu membuka pintu kayu warung itu, angin dingin langsung menyergap. Aroma masakan tradisional tercium, seperti sayur asem, sambal, dan ikan goreng. Hidungnya langsung tertarik. "Selamat malam, Mas." Suara seorang wanita paruh baya menyapanya dari balik meja kasir. Wanita itu memakai kebaya coklat dan jarik, rambut disanggul rapi, tapi ekspresinya datar, nyaris tanpa senyum. "Iya, Bu, masih buka?" tanya Galih sambil tersenyum canggung. "Masih. Silakan duduk. Mau makan apa?" Galih duduk di meja pojok. Ia melirik ke arah beberapa pengunjung lain. 5 orang duduk tersebar, tapi mereka tidak bergerak, tidak bicara, tidak memegang ponsel, bahkan tidak mengangkat sendok. Mereka hanya menatap ke piring masing-masing. Ekspresi wajah mereka pucat dan kaku, seperti patung. Galih menelan ludah, tapi ia mencoba berpikir positif. Mungkin mereka capek atau mabuk, pikirnya. "Ikan goreng sama nasi ya, Bu, sama teh panas." "Baik." Wanita itu melangkah ke dapur tanpa suara. Langkahnya pelan, nyaris tidak terdengar. Galih mencoba membuka ponselnya. Tidak ada sinyal. Ia melihat jam 00.13. "Cepatlah," bisiknya. Tak sampai 5 menit, makanannya datang. Panas, tampak lezat, dan wangi. Perut Galih langsung bereaksi. Ia mengambil sendok dan mulai makan. Suapan pertama terasa luar biasa. Ikan gorengnya garing, bumbunya meresap, dan sambalnya pedas nikmat. Ia menghabiskan setengah piring dalam waktu kurang dari 5 menit. Namun saat ia mengambil suapan ke-6, ia merasa sesuatu tidak wajar. Ia melirik lagi ke sekitar. 5 pengunjung tadi masih dalam posisi yang sama, tapi kini mereka mengangkat kepala dan menatap ke arahnya. Serentak, wajah mereka pucat, mata kosong, dan senyum tipis yang tidak manusiawi. Mereka tidak berkedip. Galih tersedak.
Ia buru-buru meneguk teh panasnya. Napasnya mulai berat. "Ini tempat apa sih?" gumamnya. Ia berdiri dan berjalan ke kasir untuk membayar. Tapi wanita tadi tidak ada. Meja kasir kosong. Dapur gelap. Tak ada suara. Tak ada api. Tak ada siapapun. Galih berbalik. 5 pengunjung tadi masih duduk, tapi kini tubuh mereka perlahan memudar seperti asap. Ia mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia segera berlari ke pintu dan mendorongnya keras. Tapi pintu itu tidak terbuka. Ia mendorong lebih kuat. Masih tertutup. Ia mulai panik. Dinding warung kini tampak menghitam. Lampu berkedip. Suara angin berubah menjadi bisikan. Bisikan itu berbunyi lirih namun jelas. "Sudah makan, jangan pergi." Galih menjerit dan menghantam pintu. Tapi ketika ia berhasil membukanya dan melangkah keluar, ia berdiri di dalam warung itu lagi. Meja, kursi, 5 pengunjung, ikan goreng yang sama. Ia baru saja kembali ke tempat semula. Matanya membelalak. "Tidak mungkin," bisiknya. Seketika ia sadar, ia tidak sedang berada di warung biasa. Ia telah masuk ke tempat yang seharusnya tidak pernah ada di dunia nyata. Dan malam itu belum selesai. Galih berdiri mematung di tengah ruangan. Napasnya berat. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis meski suhu dalam warung semakin dingin menusuk tulang. Ia menoleh ke arah meja tempat ia tadi duduk. Piringnya masih terisi seperti semula. Suapan terakhir yang belum ia telan kini kembali utuh. Bahkan sendoknya masih berada di posisi semula, seolah waktu memutar balik. Kelima pengunjung itu masih ada. Kali ini mereka semua memalingkan wajah ke arahnya. Serentak, dengan kepala yang berputar perlahan dan suara leher berderak, Galih mundur. Jantungnya berdetak sangat cepat. Tak ada sinyal di ponsel. Tak ada suara kendaraan lewat. Ia mencoba menguatkan diri dan berkata dalam hati, "Ini pasti cuma mimpi. Aku cuma kecapekan. Ini cuma mimpi buruk." Tapi detak jantungnya yang nyata dan rasa dingin tajam di udara meyakinkannya ini sungguhan. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membuka pintu warung lagi. Kali ini pintu terbuka perlahan dengan suara derit yang menusuk telinga. Udara malam menyergap dan Galih melangkah cepat keluar. Namun begitu ia menatap sekeliling, jantungnya hampir berhenti berdetak. Jalanan yang tadi ia lewati kini tidak ada. Warung itu berdiri di tengah hamparan hutan gelap dengan pepohonan tinggi menjulang. Tidak ada aspal, tidak ada marka jalan, tidak ada suara jangkrik, sunyi, seperti hutan mati. Galih berputar. Warung itu kini tampak berbeda. Lebih tua, kayunya lebih rapuh, atapnya tampak bolong di beberapa bagian. Dindingnya dipenuhi lumut dan darah kering. Lampu bohlamnya berayun pelan, mengeluarkan suara ngek, ngek, ngek yang menyayat telinga. Ia kembali melangkah mundur, ingin menjauh dari tempat terkutuk itu. Tapi langkahnya berat, kakinya seperti ditahan oleh tanah. Tiba-tiba terdengar suara sendok jatuh dari dalam warung. Dentingnya nyaring dan bergema tak wajar. Galih menoleh cepat. Di dalam, 5 sosok itu kini berdiri. Kepala mereka tertunduk. Tubuh mereka bergoyang pelan seperti orang yang kesurupan. Dari dalam warung terdengar suara wanita menyanyi, lirih dengan nada sumbang. "Ah, anak lapar ya. Mari makan di warung Bu. Sini, sini, duduk dulu." Galih merasa seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia mulai lari, menembus pepohonan. Tidak peduli arah, hanya ingin menjauh. Daun dan ranting mencakar wajah dan tubuhnya, tapi ia terus berlari. Setelah beberapa menit, ia melihat cahaya terang di antara pepohonan. "Lampu, itu lampu!" serunya dengan napas tersengal. Namun, saat ia menerobos keluar dari hutan, ia berdiri di depan warung itu lagi. Tidak mungkin.
Ia sudah lari sejauh itu. Galih kini benar-benar panik. Ia menjerit, memukul-mukul tubuh sendiri, berharap bisa terbangun dari mimpi buruk ini. Tapi tidak ada yang berubah. Lampu bohlam di atas warung berkedip lagi, dan suara langkah kaki terdengar dari dalam. Perlahan, berat, menyeret, Galih mengambil batu besar dan melempar ke arah pintu warung. "Apa mau kalian? Aku mau pulang." Suara tawa kecil menyambut lemparannya. Bukan satu, bukan dua, tapi banyak. Tawa anak-anak, tawa wanita, tawa pria tua bercampur menjadi satu. Tawa yang tidak punya rasa, tawa tanpa emosi. Pintu warung terbuka perlahan. Dalam kegelapan, sesosok wanita muncul. Dia adalah wanita yang tadi menyajikan makanan padanya. Tapi kini wajahnya rusak. Setengah dari wajahnya hancur, mata kirinya tidak ada, digantikan lubang menganga hitam pekat. Mulutnya robek hingga ke pipi, membentuk senyum yang terlalu lebar untuk manusia. "Mas belum habis makannya," katanya dengan suara rendah dan serak. Galih mundur, terisak, kakinya goyah. Lalu, semua lampu padam, gelap, total. Galih hanya bisa mendengar suara napasnya. Lalu, suara langkah kaki dari segala arah, diiringi bisikan, "Jangan pergi, temani kami. Sudah makan, harus bayar. Kami lapar juga." Dalam kegelapan itu, Galih menjerit sekuat tenaga, dan tiba-tiba semua hening. Lampu warung menyala kembali. Ia duduk di mejanya lagi. Piring masih utuh, sendok masih di tangan, nasi belum disentuh, teh masih mengepul, seolah semuanya belum terjadi. Galih menggigit bibir. Ia mulai menangis. Ketakutan, kelelahan, dan rasa putus asa bercampur jadi satu. Kelima pengunjung itu duduk di tempat semula. Tapi kini Galih sadar mereka bukan manusia. Salah satu dari mereka melirik ke arahnya dengan mata kosong, lalu tersenyum. Tangan Galih bergetar hebat. Ia menjatuhkan sendok, tapi ia tidak bisa bangun. Tubuhnya tidak bisa digerakkan, seolah warung itu menahannya, menyerapnya. Dan suara wanita itu kembali terdengar dari balik dapur. "Selamat datang, Galih. Giliran kamu yang tinggal di sini." Galih tidak bisa bergerak. Tubuhnya membeku di kursi tua warung itu, seolah ditambatkan oleh tangan-tangan tak kasat mata. Jari-jarinya dingin seperti batu. Matanya terbuka lebar, menatap piring nasi yang kini tampak membusuk. Ikan goreng yang tadi terlihat menggoda kini berubah hitam. Dagingnya meleleh seperti lumpur, dan dari sela-selanya muncul ulat putih menggeliat. Teh panas yang tadi mengepul, kini berubah menjadi cairan hitam pekat yang berbau amis. Namun, bukan itu yang paling menakutkan. Galih akhirnya menatap langsung ke wajah kelima pengunjung yang sejak tadi diam di meja masing-masing. Yang pertama, seorang lelaki berbadan gemuk. Ia mengenakan jaket ojek online yang usang dan sobek di bagian dada. Wajahnya hancur, hidungnya tak ada, dan kedua matanya menghitam penuh luka terbakar. Kulit wajahnya mengelupas, dan di tenggorokannya ada luka dalam seperti bekas digorok. Yang kedua, perempuan muda, mungkin usia 20-an. Rambut panjang menutupi sebagian wajahnya, tapi yang terlihat, kulitnya membiru, bibirnya pecah, dan matanya berair. Bukan air biasa, tapi darah hitam yang terus menetes seperti tak pernah kering. Yang ketiga, anak kecil, sekitar 8 tahun. Ia duduk tenang, tapi wajahnya seperti topeng rusak. Mulutnya sobek dari telinga ke telinga, dan giginya terlalu banyak. Puluhan gigi kecil memenuhi mulutnya yang terus menyeringai. Yang keempat, lelaki tua. Tubuhnya kaku, seperti mayat yang lama, tak dikubur. Ia mengenakan baju koko putih yang penuh bercak darah. Tangannya menggenggam tasbih yang bergerak sendiri, meski tangannya tidak bergerak. Dan yang kelima, adalah wanita yang wajahnya mirip penyaji makanan tadi. Tapi kini ia tak berdiri. Ia hanya menatap Galih
dengan mata kosong dan mulut yang terus menggumam tanpa suara. Tubuhnya berlumur darah, dan di depannya ada sepiring jari manusia disusun seperti lauk. Galih menangis. Apa ini? Tempat apa ini? Tiba-tiba kelima sosok itu berdiri bersamaan, dan mereka semua memandang ke arah Galih. Suasana membeku. Suara warung menjadi sangat sunyi sebelum tiba-tiba lampu berkedip cepat dan suara tangisan anak kecil memenuhi udara. Langkah demi langkah mereka mendekat. Galih ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya tetap kaku. Napasnya terengah dan dari matanya mengalir air mata. Ia memohon dalam hati, berharap apapun yang ada di luar sana menyelamatkannya. Salah satu dari mereka, si wanita muda, berdiri tepat di hadapannya. Perlahan ia mengangkat tangan dan menunjuk wajah Galih. "Kamu selanjutnya." Lalu mulut mereka semua terbuka bersamaan, dan dari mulut itu keluar suara tumpang tindih, jeritan, bisikan, tangisan, tawa, semuanya bersamaan, memekakkan telinga, menghancurkan kewarasan. Galih menjerit, namun jeritanya tak terdengar. Ia kehilangan suara, tenggorokannya tercekat. Lalu semuanya berhenti, lampu mati, seketika hening. Saat lampu kembali menyala beberapa detik kemudian, kelima sosok itu menghilang. Tapi di setiap kursi yang mereka duduki, kini tampak benda-benda mengerikan. Di kursi lelaki ojek online, helm pecah yang masih meneteskan darah segar. Di kursi wanita muda, kalung nama dan dompet lusuh berisi kartu identitas yang basah darah. Di kursi anak kecil, sebuah boneka dengan mata dicongkel. Di kursi lelaki tua, tasbih yang kini melilit dirinya sendiri bergerak seperti ular. Dan di kursi terakhir, selembar foto. Foto Galih. Matanya membelalak. Foto itu jelas-jelas miliknya. Diambil dari akun media sosialnya dengan latar belakang kamar kosnya. Tapi di pojok bawah kanan foto itu ada tulisan tangan dengan tinta merah. Galih S. Terdaftar 12 Mei. Hari ini tanggal 12 Mei, tubuh Galih gemetar hebat. Ia berdiri dengan susah payah dan berjalan mundur. Tapi suara pintu belakang terbuka perlahan. Ia menoleh. Di sana berdiri puluhan sosok lainnya. Wajah-wajah rusak, tubuh-tubuh hancur. Mereka semua mengenakan pakaian sehari-hari. Ada yang berseragam sekolah, ada yang berpakaian kantoran, ada yang seperti ibu rumah tangga. Semuanya berdiri diam, menatap Galih, dan dari tengah-tengah mereka muncul Burini. Kini wajahnya setengah tengkorak, sanggulnya berantakan, bajunya compang-camping, tapi senyumnya tetap sama. Galih, sudah waktunya. Ia melangkah maju. Seperti mereka, kamu juga dulu mampir ke sini karena lapar, tapi tidak semua tamu boleh keluar. Galih menjerit. Ia berlari ke pintu depan dan menabraknya sekuat tenaga. Pintu terbuka, ia lari keluar tanpa menoleh. Tapi yang ia lihat di luar hanya gelap, hutan, sunyi, dingin. Ia menoleh ke belakang. Warung itu hilang. Yang tersisa hanyalah lahan kosong penuh ilalang dan batu nisan kecil tak bernama. Ia berdiri di tengah pekat malam. Napasnya masih tersengal, dan dari kejauhan terdengar suara tawa kecil. "Sudah makan? Jangan pergi." Angin malam menerpa tubuh Galih yang masih berdiri gemetar di depan lahan kosong penuh ilalang. Nafasnya masih tersengal. Ia baru saja lari menyelamatkan diri, atau setidaknya ia pikir begitu. Namun warung yang ia lihat, yang tadi nyata, kini benar-benar lenyap. Yang tersisa hanyalah puing pondasi tua dan batu nisan tak bernama. Sebagian patah, sebagian tenggelam dalam tanah becek. Tapi rasa lega hanya bertahan sekejap, sebab di telinganya suara-suara itu masih berbisik. "Jangan pergi, sudah makan, temani kami." Galih memejamkan mata. Ia mencubit lengan sendiri sampai berdarah. Rasa sakitnya nyata. Ini bukan mimpi, ini nyata.
Dalam ketakutan dan keputusasaan, Galih meraba-raba saku celana. Ponselnya masih ada. Ia membuka layar, dan untuk pertama kalinya sejak malam itu, sinyal muncul. Lemah, tapi cukup untuk membuka pencarian. Dengan tangan gemetar, ia mengetik satu kalimat. Warung makan pinggir jalan Tanjung Gunung. Hilang. Beberapa hasil pencarian muncul, dan salah satunya langsung membuat tengkuknya dingin. Kisah misteri warung hantu Tanjung Gunung, tempat makan terakhir. Galih mengklik artikel itu. Halamannya sederhana, tidak viral, hanya ditulis di blog pribadi oleh seseorang bernama Kak Sani. Tapi isinya, warung makan itu memang pernah ada. Berdiri sejak tahun 1986, dikelola oleh seorang wanita bernama Bu Rini. Lokasinya strategis, di tepi jalan utama dan sering jadi tempat persinggahan pengemudi malam. Tapi, satu hal yang tak banyak tahu, warung itu menyimpan sejarah kelam. Tahun 1994, terjadi kasus pembunuhan berantai. Korbannya 6 orang, seorang sopir, wanita muda, anak kecil, lelaki tua, 2 mahasiswa. Mereka semua dikabarkan terakhir terlihat makan di warung itu, dan setelahnya hilang. Polisi akhirnya mencurigai warung tersebut. Saat digerebek, tempat itu kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi di dapur belakang ditemukan bekas ritual, baskom darah, potongan kuku manusia, dan tulang-tulang kecil. Bu Rini tak pernah ditemukan. Warga percaya ia melakukan pesugihan dengan memberi tumbal dari pengunjung yang datang. Dan sejak saat itu, warung tersebut ditutup. Namun, sejak tahun 2001, banyak laporan dari pengendara malam yang mengaku sempat mampir ke warung itu. Katanya, warungnya masih berdiri, masih ada Bu Rini, masih menyajikan makanan hangat. Dan setelah makan, mereka tersesat, tak bisa keluar, tak bisa kembali. Hanya sedikit yang selamat dan mereka semua kini mengalami gangguan kejiwaan. Kalau kau membaca ini dan kau pernah melihat warung itu, berlari saja tidak cukup. Kau sudah dilihat, sudah dikenali, dan pintu keluar bisa jadi tidak pernah ada. Tangan Galih terlepas dari ponsel. Ia terduduk. Jadi, itu semua nyata? Bu Rini memang ada. Dan para pengunjung, mereka korban dari ritual pesugihan itu? Tiba-tiba, Galih teringat satu hal. Sebelum ia masuk warung tadi, ia sempat melihat papan kecil bertuliskan, "Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya." Kini ia sadar, itu bukan iklan murah, itu peringatan. Seikhlasnya, karena bayarnya bukan uang, bayarnya adalah nyawa. Galih bangkit dan berjalan pelan ke tengah lahan kosong. Ia mencoba melihat-lihat batu nisan itu. Satu persatu, tidak ada nama. Tapi di bagian belakang salah satu batu, ia melihat ukiran samar. S. 12 Mei. G. Galih menahan napas. Huruf G. Tanggal hari ini. Itu dirinya. Kuburan itu disiapkan untuknya. Ia mulai panik. Jantungnya seperti ditarik dari dalam. Ia berlari keluar dari lahan itu, masuk ke jalan raya, berharap ada kendaraan lewat. Dan setelah sekitar 10 menit, dari kejauhan tampak cahaya. Sebuah truk melintas. Galih melompat ke tengah jalan sambil melambaikan tangan. Sopir truk berhenti mendadak dan keluar dengan panik. "Woi, lu kenapa tengah malam begini di tengah hutan?" Galih langsung merunduk. "Tolong pak, saya barusan dari warung." "Tapi warungnya..." Sopir itu langsung terdiam. Wajahnya pucat. "Warung? Lu lihat warung di tikungan tadi?" Galih mengangguk pelan. "Saya makan di sana, tapi semuanya aneh. Mereka bukan manusia. Sopir itu menatap Galih lama, lalu berkata, pelan, "Lu harus pergi dari daerah ini. Sekarang juga, jangan nengok lagi ke belakang." Galih melompat naik ke dalam truk tanpa bicara lagi. Saat truk mulai berjalan, Galih tak bisa menahan diri. Ia
menoleh ke belakang. Dan saat itulah ia melihatnya lagi. Warung itu kini tampak berdiri kembali, penuh cahaya. Ada asap dari dapur, ada bayangan orang-orang makan di dalam. Dan di depan warung berdiri Bu Rini, menatap langsung ke mata Galih dari kejauhan. Senyumnya masih sama, tapi kali ini mulutnya bergerak pelan, membentuk 3 kata yang tak bersuara. Sampai ketemu lagi. Tahun 1994, malam Jumat Kliwon. Langit Tanjung Gunung dibalut mendung kelam. Kilatan petir memantul di genangan aspal jalan utama, sepi tanpa lalu lintas. Hanya suara kodok dari sawah yang sesekali terdengar, menyatu dengan desir angin yang menusuk tulang. Di tengah kesunyian itulah, warung makan sederhana milik Bu Rini tetap buka. Lampunya temaram. Asap tipis mengepul dari dapur, menyebarkan aroma rempah dan daging panggang. Tapi malam itu berbeda. Tidak ada pengunjung, tidak ada makanan yang disajikan. Di dalam warung, Bu Rini berdiri di depan meja panjang yang ditutup kain putih. Di atasnya, 5 mangkuk tanah liat, masing-masing berisi darah, potongan rambut, kuku manusia, kembang 7 rupa, dan sepotong jari kelingking. Di belakangnya berdiri 5 sosok bayangan. Tidak berbentuk, hanya gelap, seperti arang hidup. Bu Rini menggenggam keris kecil yang diasapi kemenyan. Ia menggigit bibir sampai berdarah dan meneteskan darahnya ke dalam mangkuk. Saya berikan apapun, asal warung ini tidak pernah sepi. Biarkan pengunjung datang tanpa henti. Biarkan saya hidup dalam kelimpahan. Biarkan saya tidak tua, tidak mati. Salah satu bayangan menyusup ke belakang tubuhnya, berbisik dalam bahasa yang tak bisa diucapkan manusia. Lalu terdengar satu kata, tumbal. Malam itu, 5 orang sedang makan di warung Bu Rini. Seorang sopir truk, 2 mahasiswa, seorang lelaki tua, dan seorang ibu bersama anak kecilnya. Mereka makan dengan lahap, tidak menyadari apa yang terjadi di belakang dapur. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, makanan mereka tiba-tiba berubah rasa, pahit dan anyir. Mereka tersedak, lalu semuanya serentak jatuh ke lantai. Tubuh mereka mengejang, mulut berbusa. Bu Rini keluar dari dapur dengan tatapan kosong. Ia membisikkan mantra terakhir, lalu mengiris masing-masing tubuh korban untuk diambil darah dan kukunya. Kelima tubuh itu dikubur di belakang warung, tepat di bawah 5 batu nisan tak bernama. 3 hari kemudian, warung Bu Rini ramai luar biasa. Setiap malam, kendaraan berhenti, pengunjung datang silih berganti. Mereka semua memuji rasa masakan Bu Rini. Usahanya melesat, semua terlihat sempurna. Namun, di balik warung, ada sesuatu yang mulai berubah. Pada malam ke-40 setelah ritual, suara-suara mulai terdengar dari dapur saat tengah malam. Ratapan, teriakan minta tolong, bunyi sendok jatuh, padahal tak ada yang memasak. Beberapa pengunjung mengaku melihat anak kecil menangis di pojok warung. Tapi saat didekati, menghilang. Seorang karyawan Bu Rini Asih mencoba keluar dari warung pada malam hari dan tidak pernah kembali. Tubuhnya ditemukan seminggu kemudian di pinggir jalan. Bola matanya hilang, tubuhnya membiru. Penduduk mulai berbisik, tapi tidak ada yang berani menuduh langsung. Semua tahu Bu Rini bukan perempuan biasa. Ia selalu awet muda, matanya tajam, ucapannya manis tapi mengandung ancaman. Hingga akhirnya datang malam pembalasan. Malam itu, seorang pria datang ke warung. Tampaknya seperti pengunjung biasa, tapi matanya tajam dan ia tidak menyentuh makanan yang disajikan. Ia memperkenalkan diri sebagai Pak Haji Rauf, pengamal ilmu putih dari desa sebelah. Saya tidak datang untuk makan. Saya datang untuk mengusir semua yang kau panggil dari dasar tanah ini, katanya pelan. Bu Rini tersenyum,
Tapi matanya mulai merah. Tidak ada yang bisa usir mereka. Mereka tinggal di sini. Ini rumah mereka. Pak Haji Rauf mulai membaca doa. Ayat-ayat panjang menggema dari dalam dirinya. Warung mulai bergetar. Lampu padam. Angin masuk seperti pusaran. Dan tiba-tiba dari dapur muncul bayangan 5 sosok korban pertama. Wajah mereka hancur, mata mereka memerah, dan mereka menangis. Mereka bukan setan. Mereka jiwa yang tertahan. Lepaskan kami, pulangkan kami, jangan tahan kami di sini. Mereka berkata bersamaan. Bu Rini menjerit, "Tidak, kalian milikku." Lalu suara ledakan terdengar. Warung terbakar. Api hitam menjilat dinding. Tapi anehnya, tidak ada warga yang melihat kobaran itu dari luar. Pagi harinya, polisi menemukan warung itu kosong. Hanya ada abu. Dan di dapur, batu nisan. 5, tanpa nama. Dan Bu Rini menghilang. Kembali ke masa kini. Galih terdiam mendengar semua itu dari sopir truk yang mengantarnya keluar desa. Sopir itu ternyata kenal dengan Pak Haji Rauf. Ia salah satu muridnya. Setiap beberapa tahun, warung itu muncul lagi. Tapi bukan di dunia kita. Ia muncul bagi yang layak disesatkan. Biasanya orang yang sedang tergesa, lapar, atau hatinya kosong, ujar si sopir. Galih menelan ludah. Kenapa saya? Kamu melihatnya, dan kalau sudah melihat, kamu sudah dicatat. Galih tak berkata apa-apa lagi, tapi dalam hati ia tahu, ini belum selesai. Sudah pukul 03.10 dini hari, saat Galih akhirnya tiba di kosannya di kota. Jalanan lengang, langit masih menyisakan gerimis yang turun pelan-pelan. Tubuhnya masih gemetar, bajunya basah, keringat dingin. Ia ingin percaya bahwa semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi buruk. Tapi bau warung itu, aroma daging bakar dan kemenyan masih melekat di hidungnya. Begitu masuk kamar, Galih langsung mengunci pintu, menutup semua jendela, dan menyelimuti dirinya. Ia mencoba tidur, tapi matanya tak mau terpejam. Kepalanya terus memutar ulang kejadian di warung. Wajah Bu Rini, para pengunjung yang diam membisu, tangan-tangan yang mencengkeram bahunya, dan terutama batu nisan bertuliskan namanya. Galih mengusap wajah. Ia membuka ponsel, berusaha mengalihkan pikiran. Tapi notifikasi yang muncul membuat dadanya mencelos. Anda baru saja menambahkan alamat favorit, warung rasa malam, 666 Jalan Tanjung Gunung. Tangannya gemetar. Ia tidak pernah menyimpan alamat itu. Tapi lebih aneh lagi, tidak ada opsi untuk menghapusnya. Ia membuka peta. Titik itu bersinar merah dan perlahan bergerak ke arah lokasinya sekarang. Galih melempar ponsel. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu kamarnya. Pelan, ritmis. Galih menahan napas. Siapa yang datang jam segini? Siapa di luar? Teriaknya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang makin keras. Tok, 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 tok. Ia menutup telinganya. Ketukan itu berhenti. Hening. Beberapa menit berlalu. Dengan napas tertahan, Galih merangkak ke arah pintu. Ia intip lewat lubang kecil. Tidak ada siapa-siapa. Tapi saat ia berbalik, warung itu ada di dalam kamarnya. Meja panjang, lampu temaram, dinding kayu tua, dan di pojok ruangan, asap dapur mengepul. Para pengunjung duduk, wajah mereka pucat, mata kosong. Dan di tengah-tengah, Bu Rini berdiri dengan senyum yang sama, dengan mata yang tak pernah berkedip. Selamat datang kembali, Galih, bisiknya. Kamu belum selesai makan, kan? Galih berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tubuhnya lumpuh. Ia dipaksa duduk di meja. Di hadapannya, sepiring nasi putih, sambal, dan potongan daging hangus disajikan. Tangannya bergerak sendiri. Sendok terangkat, masuk ke mulutnya. Rasa amis langsung memenuhi lidahnya. Tapi
Ia tak bisa berhenti mengunyah. Semua terasa lambat, terpaksa, dan saat ia menatap ke dalam mangkuk, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sesaat. Potongan jari manusia dengan cincin milik dirinya sendiri. Pukul 04.20, pagi menjelang, kos mulai ramai. Tetangga sebelah mengetuk pintu kamar Galih. "Gal, bangun woi, lo kerja pagi kan?" Tidak ada jawaban. Pintu diketuk lagi. Tidak dikunci. Temannya masuk pelan-pelan. Kamar Galih kosong, lampu menyala. Ponsel tergeletak di atas kasur. Tapi kasurnya dingin. Jendelanya terbuka sedikit. Angin masuk, membawa aroma daging panggang dan kemenyan. Di dinding kamar tertulis dengan darah, "Sudah makan, jangan lupa bayar." Catatan polisi 2 hari kemudian. Nama Galih Ramadan. Status hilang tanpa jejak. Terakhir terlihat di Jalan Tanjung Gunung, berhenti di warung tidak terdaftar. Catatan HP terakhir, lokasi tersimpan otomatis warung Rasa Malam. Catatan tambahan, warung tersebut tidak ada dalam catatan administrasi kota dan lokasi yang disebut hanyalah lahan kosong dengan bekas pondasi terbakar. Cerita ini dituturkan oleh sopir truk yang terakhir mengantar Galih malam itu. Ia bersumpah melihat warung itu berdiri kembali hanya selama beberapa menit, lalu lenyap begitu saja. Ia menutup kesaksiannya dengan kalimat, "Warung itu muncul hanya bagi mereka yang siap menjadi hidangan berikutnya. Kalau kamu pernah mencium aroma kemenyan dan daging hangus di jalan sepi malam hari, jangan berhenti, jangan menoleh. Dan kalau kau melihat warung dengan tulisan, 'Makan sepuasnya, bayar seikhlasnya,' jangan pernah masuk." Tidak semua tempat yang terlihat biasa itu benar-benar biasa. Kisah Galih adalah pengingat bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan firasat, apalagi saat malam terlalu sunyi dan tempat yang kamu singgahi terlalu sepi. Jangan pernah masuk ke warung yang tak tercatat dimanapun, karena bisa jadi kamu bukan pelanggan, tapi kamu adalah hidangan. Kalau kamu suka kisah seperti ini, tekan like dan subscribe untuk cerita-cerita horor nyata lainnya. Aktifkan lonceng agar tidak tertinggal kisah menyeramkan berikutnya. Dan ingat, malam tidak selalu berakhir saat matahari terbit. Kadang, malam hanya sedang menyamar.